Ya, buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dari Anda channel ini bisa berkembang dan bisa berkembang terus ya, karena supportan dari Anda, dukungan dari Anda, sehingga saya terus berkarya, terus memberikan solusi, terus memberikan motivasi. Itu berkat supportan dari Anda semuanya, sehingga channel ini terus bertahan ada di YouTube sampai detik ini ya. Dan seperti judul video kita hari ini, karena banyaknya pertanyaan dari teman-teman semuanya, baik via WA, via Instagram, baik di email saya sendiri, tentang resiko gagal bayar di rupiah cepat ya. Ini banyak banget teman-teman yang bertanya ke saya, bang gimana bang, gimana bang kalau gagal bayar di rupiah cepat, apa sih bang resikonya bang, apa sih yang harus kita hadapi bang, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara menanggapinya. Saya selalu diginiin bang, dan banyak lagi gitu loh ya. Tapi mudah-mudahan dengan saya bikin satu video tentang rupiah cepat, dan esok hari saya mau bikin tentang Amar Bank dan Tunaiku, baru Kredivo, pokoknya semua yang pinjol yang katanya legal ataupun terdaftar, terverifikasi, itu dia yang katanya selalu membangga-banggakan tentang OJK, kita bahas untuk beberapa kedepannya gitu ya. Jadi biar teman-teman itu biar nggak stres lagi, biar nggak panik lagi, saya bahas satu persatu gitu loh. Kayak mana bisa Anda itu bisa lebih memahami, lebih bisa menimbang, oh ini udah nggak benar, ini benar, ini salah, ini kan, minimal seperti itu. Tapi saya lanjutkan untuk bahas video ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang lagi dan makin berkembang lagi gitu loh. Paling nggak saya makin semangat lagi memberikan solusi dan motivasi buat Anda semuanya. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu menanti atau yang sudah support. Saya ucapkan terima kasih banyak gitu loh. Pokoknya tanpa kecuali mungkin cuma itulah yang bisa saya ucapkan buat Anda semuanya. Mungkin karena supportan Anda, dukungan Anda, sehingga channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Oke ya. Jadi di sini saya bacakan sedikit ya. Ini hal-hal yang selalu Anda temukan ketika Anda telat bayar, tidak mampu bayar di rupiah cepat. Ini hal-hal yang akan sering Anda temukan. Ini perjelas ya, perjelas, ini judulnya perjelas ini ya. Sampai saat ini kami belum juga menerima pembayaran Anda yang sudah Anda janjikan. Mohon Anda jangan permainkan dan bohongi perusahaan kami, karena itikat buruk Anda ini sudah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut, konsumen harus beritikat baik dalam melakukan perjanjian, dan kami dapat melaporkan Anda untuk diproses secara hukum. Kami tunggu pembayaran Anda saat ini. Tidak ada pembayaran masuk, kami nyatakan Anda siap untuk diproses pelaporan dan penindakan. Ya, ini sering ini. Oke. Itu hal yang sering Anda temukan. Ya, ketika Anda telat bayar, tidak mampu bayar, gagal bayar, dan hal lainnya tentang tidak membayar di rupiah cepat, itu hal yang akan Anda temukan. Adapun hal lain yang akan Anda temukan biasanya yang seperti ini. Saya juga sudah kumpulkan ya. Saya coba kumpulkan gini. Ini saya memang tidak munculkan. Saya bisa ya, saya temuin aja gini ya. Tidak bisa melakukan pembayaran sama sekali hari ini, kami akan proses data Anda. Ya. Penagihan ke keluarga Anda, blacklist data, penagihan ke kontak-kontak Anda, penagihan melalui media sosial Anda, kami masuk ke DPO, daftar pencarian orang, penagihan melalui grup-grup untuk setiap hari. Tapi hal seperti ini biasanya dia tidak munculkan nama dia, aplikasinya apa ya, tapi kita akan disibukkan. Oke, kita bahas dulu yang paling pertama ya. Sampai saat ini kami belum juga menerima pembayaran Anda yang sudah dijanjikan. Mohon Anda jangan permainkan dan bohongi perusahaan kami, karena itikat buruk Anda ini sudah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut, konsumen harus beretikat baik dalam melakukan perjanjian, dan kami dapat melaporkan Anda untuk
diproses secara hukum. Oke. Saya entah kenapa, saya ini agak fan sama debt collector ini. Fannya gitu. Debt collector ini dia mampu mencarikan orang-orang suatu pasal dan dia bisa mengkupas pasal itu dengan pas dan tepat dan akurat hari itu gitu loh. Ya. Yang saya tahu dari polisi untuk oper ke jaksa itu panjang penyelidikannya itu lumayan jauh, ya. Dan untuk penerapan pasal perdata yang kita langsung masukkan ke pengadilan negeri ataupun ke PT UN, terserah lah kita mau masukkan, itu butuh pertimbangan dulu lah ya, atau tidaknya tentang penerapan pasal yang dilanggar oleh orang-orang yang mau kita tuntut. Tapi debt collector, ya, ini debt collector nih, tanpa pertimbangannya matang, tanpa dia pikirkan begana yang begininya, dia bisa memutuskan, ya, baik pasal pidana maupun pasal perdata. Ya, baik 1243 yang mereka gunakan ataupun 378, ya, atau 372. Ini hebat gitu loh, saya angkat jempol gitu loh. Makanya saya itu fan sama debt collector, tapi sayangnya saya fannya terang-terangan, debt collectornya nggak tahu saya, jadi debt collectornya gelap-gelapan gitu loh. Wajah debt collector saya tidak tahu, orangnya saya tidak tahu. Ini yang rumitnya. Cuman saya ngefans sama debt collector karena pola pikirnya dengan kecepatan dan kebodohan yang dia miliki, saya fan banget gitu loh. Karena betapa bodohnya dia gitu loh. Sedangkan untuk polisi aja, itu tes dulu untuk mau masuk polisi, daftar online, ini ukur tinggi jasmani, akademik segala macam baru lulus jadi polisi. Belum lagi jaksa, kuliah hukum ini sekian lama, baru pertimbangan baru bisa. Pengacara juga seperti itu, dia kuliah lama-lama, habis itu dia pelajari baru bisa. Hakim juga seperti itu, tapi debt collector cukup bekerja di pinjol, cukup bekerja di leasing, cukup bekerja di bank, bisa menentukan suatu pasal buat seseorang. Ya, gimana saya nggak fan sama Anda? Kebodohan berpikir logika Anda itu hebat banget gitu loh. Ya, kebodohannya yang hebat, bukan kepintarannya, tapi kebodohannya gitu loh. Ya, jadi saya fan sama Anda itu buat menghibur diri saya. Bukan buat mengagumi Anda, tapi buat daripada saya nonton TV yang cari lucu-lucuan, lebih lucu lagi tingkah debt collector. Ya. Dan yang lebih saya herankan, debeturnya lebih ketakutan, ya, ketika si bodoh ini mengancam mereka. Apalagi kalau rupiah cepat itu kan paling sering itu. DC-nya, tunggu kedatangan kami, kami proses Anda, kami penjarakan Anda, dengan segala kegagahan dan keberanian yang mereka ucapkan, tapi nggak pernah muncul. Ya, capek orang-orang pada takut semua, dia nggak pernah muncul, nanti dia tidur enak-enakan di rumah dia gitu loh. Ya, dan iklan dia itu berlimpah luah berada di YouTube gitu loh. Ya, pasti di YouTube saya juga sering Anda temukan iklan rupiah cepat. Ya, itu paling banyak gitu loh. Ya, belum lagi ada kami, uang mie ini segala macam, nanti kita bahas ya satu persatu. Tapi gini aja, ketika Anda mendapatkan satu ancaman dari rupiah cepat, itu Anda bawa senyum aja gitu. Ya, karena memang debt collector dia memang tidak ada kualitas sama sekali, dan kualitas debt collector mereka ini separuh antara apa nih, jantan dan betina, saya nggak tahu ya, entah jantan atau betinanya, ya. Tapi statusnya laki-laki, pembicaraannya perempuan. Ya. Jadi rupiah cepat sengaja memanfaatkan manusia yang bodoh-bodoh ini untuk apa? Untuk batu loncatan dari rupiah cepat, untuk meraih semua keuntungan yang ingin mereka miliki. Tapi yang si BG ini, yang bujang gadis ini, inilah dimanfaatkan gitu loh. Kan Anda lihat itu gayanya, dengan kesangaran, dengan kegagahan suaranya yang ngebas banget. Dan akhirnya kalau Anda lihat orangnya melambai gitu loh. Jadi orangnya transpuan. Ya. Ya pantas kecepatan berbicaranya, nauzubillah, cepat banget gitu loh. Ini laki-laki apa wanita, caci makiannya waduh hebat banget. Tidak ada pernah dia kenal dengan kata koma ataupun kata titik. Jadi tidak ada pemberhentian dalam pembicaraan dia. Karena hebat banget, manusia pilihan. Ya. Itu yang mau Anda takuti. Pikir lagi buat teman-teman semuanya, pikir lagi. Anda takut ketika Anda telat bayar di rupiah cepat, diancam oleh DC, pikir lagi kalau Anda mau takut, pikirkan, pertimbangkan gitu loh. Karena ini DC-nya belum manusia penuh ini. Ya.
dikatain laki-laki enggak, dikatain perempuan juga enggak gitu loh. Jadi belum penuh dan Anda ketakutan, ini loh yang heran. Jadi bawa lucu-lucuan aja. Jadi harusnya seperti apa Bang? Kalau Anda sudah tidak mampu, ya hampir sama kayak kemarin juga hampir sama. Mampu bayarkan, tidak mampu usahakan. Kita diancam Bang, ditakuti, ya mereka merasa kecewa karena kita tidak konsisten, kita tidak tepat waktu, ya wajar. Dan mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mereka hanya tahu uang mereka, dan mereka tidak tahu uang kita sama orang bagaimana. Dan inilah yang tidak dipertimbangkan oleh pihak pinjol lainnya, ya. Ukurannya kan pinjol itu memikir. Jadi uang dia sama kita, kan dia mikir kenapa uang ini tidak muncul. Sementara uang kita sama orang lain juga tidak dikasih, ya. Itu alasannya. Jadi kita ini berantai, rezeki pinjol ada di kita, rezeki kita ada di orang lain. Dan inilah yang tidak ditaklukkan oleh pihak pinjaman online. Pinjaman online hanya bersikeras karena data telah mereka miliki, dan mereka beranggapan semua orang akan takut. Memang semua orang akan takut, tapi bukan berarti setelah mereka masuk ke solusi hutang mereka akan takut lagi. Nggak ada, ya. Saya yakin setelah Anda masuk ke channel saya, minimal 50% rasa takut Anda akan berkurang dengan sendirinya, ya. Kenapa? Karena Anda belum ada supportan. Jadi ketika Anda masuk ke channel solusi hutang, Anda mendapatkan supportan, Anda mendapatkan dukungan. Jadi pemikiran yang sebelumnya Anda tidak ketahui, akhirnya Anda ketahui, ya. Anda bisa menimbang, oh iya benar ya, iya benar juga ya, ini segala macam gitu loh, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, gagal bayar di rupiah cepat, Anda mendapatkan ancaman, teroran dari telepon ini segala macam, abaikan aja. Yang penting kalau Anda mau berusaha aja gitu, usahakan duitnya. Nanti setelah duit Anda terkumpul, negosiasilah sama mereka. Gimana bagusnya? Saya sanggupnya menerima, saya bisanya bayar segini. Atau kalau nggak mau nerima ya udah gitu. Gituin aja pokoknya. Segala ancaman, tekanan yang dilakukan oleh rupiah cepat itu nihil semuanya. DC rupiah cepat belum pernah turun ke lapangan. Dia cuma berkoar-koar berada di kantor mereka gitu loh. Kenapa? Karena DC-nya itu manusia separuh gitu loh. Belum penuh jadi manusia, dikatain laki-laki enggak, dikatain perempuan juga enggak gitu loh. Ya. Jadi itu yang mau Anda takuti, jangan. Dia itu sudah terpaksa dan dia dimanfaatkan oleh rupiah cepat, dia tidak tahu. Tapi karena tekanan hidup mereka yang dalam, tekanan hidup mereka yang rumit, sehingga mereka tidak ada pilihan, mereka tetap mengambil objek itu, mereka tetap mengambil job itu untuk bekerja menyambung hidup mereka. Ya. Ini buat teman-teman semua nih, biar Anda tahu debt collector itu seperti apa. Lebih susah daripada Anda, kalau nggak akan mau dia jadi debt collector. Kalau kita tanya dengan sejujur-jujurnya, kita bisa menghipnotis mereka untuk mengungkapkan suatu kejujuran, pasti dia berbicara tentang hidup meraka, pasti menangis. Ya. Tapi sayangnya DC ini egois pula, udah tahu hidup susah, udah tahu tidak ada kerja, udah tahu sudah mentok, tapi sok kaya gitu loh. Ini yang rumit. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, tidak usah terlalu dipikirkan, tidak usah terlalu dipanikkan. Insya Allah badai ini pasti berlalu. Yang penting abaikan aja. Anda tetap fokus mencarikan uangnya. Nanti kalau sudah ada uang Anda, negosiasilah sama mereka dan selesaikan. Ya. Tapi kalau memang Anda sudah berusaha sampai ke depannya juga tidak ada uang, apa boleh buat, terimalah salah satu risikonya. Sampaikan kepada mereka, apapun risiko yang Anda terapkan, saya siap. Udah tutup sampai di situ. Ya. Oke, jadi cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Atau Anda juga mau follow Instagram saya, silahkan yang ada di layar Anda, @medibroni. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medibroni. Wassalam.